Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ibu bapak masyarakat muslimin jamaah salat maghrib yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wadilah di kesempatan sore hari ini kembali kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridha dan berkenan Allah. Di sore hari ini, di malam hari ini kita masih diperkenankan sehat walafiat. Maka mudah-mudahan kita diperkenankan sehat walafiat fisik kita, sehat walafiat iman kita, dan sehat walafiat rezeki kita, sehingga kemudian kita bisa beribadah semaksimal mungkin di hari ini. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir di kesempatan di sore hari ini. Ibu bapak yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pengumuman, hari ini kita akan membahas khasiat urin unta sebagai obat. Nah, ini mitos atau beneran, ini ingin kita bahas begitu. Karena menarik, beberapa bulan yang lalu, bukan beberapa bulan, beberapa saat yang lalu sebelum pandemi, sempat jadi viral di medsos. Ada Ustadz nasional, Ustadz Bahtiar Nasir, itu yang videonya jadi viral karena beliau ketika memimpin atau ketika membimbing jamaah umroh, beliau kemudian menjelaskan kepada jamaah umroh di bus, dia menjelaskan bahwa ada khasiat pada urin unta sebagai obat. Bahkan kemudian beliau mengutip ada firman Allah dan firman Allah dan hadis. Nah, kemudian setelah sampai di peternakan unta, beliau meminum susu dan urin unta. Nah, kemudian diikuti yang lain, dan ini menjadi viral. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menarik ketika kita membahas unta ini, termasuk urin unta itu apakah benar-benar berkhasiat atau tidak? Itu mitos atau beneran? Kemudian bagaimana sesungguhnya hukum dari urin unta, itu najis apa tidak? Najis. Nah, ini menarik, terima kasih Ibu. Ada yang merespon, saya senang sekali. Artinya saya tidak sendirian. Nah, kalau saya sendirian kan kayak wong edan ngomong dewe. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini menarik kita bahas ya. Apakah urin unta itu hukumnya sama dengan urin yang lain begitu? Nah, kemudian Bapak Ibu, unta itu asalnya dari mana? Asalnya dari mana? Apakah di Arab Saudi? Nah, ini menarik ketika kita bahas di beberapa pustaka itu ternyata disebutkan unta itu asalnya dari Amerika malahan. Dari Amerika kemudian migrasi, ada yang ke selatan sampai ke Brazil, sampai ke Argentina. Argentina itu Solo ini ngaler ya, Solo Palur ngaler nanti Argentina. Ini celaka niku. Argentina. Argentina. Kemudian juga naik dia ke atas, ke utara, kemudian ke barat ya. Ya, ke barat sampai ke Eropa ya. Sebelum ke Eropa ini masuk dulu ke Afrika ya. Afrika terus ke barat ya. Sampai ke Arab gitu, sampai ke Eropa.
Dan kemudian unta itu ternyata berkembang menjadi sangat banyak dan bervariasi. Ada yang namanya unta, ada yang namanya alpaka, barangkali pernah melihat. Ada yang namanya vicuna dan seterusnya. Unta pun ternyata ada beberapa macam. Ada unta yang punuknya satu seperti ini. Ini kan punuknya satu. Punuknya satu. Ada pula yang punuknya dua. Ya. Yang punuknya dua seperti ini. Ya. Ini kan punuknya dua. Menarik. Ya. Nah, yang punuknya satu ini bulunya pendek. Ya. Bulu di leher ini pendek. Kemudian bulu di paha juga pendek. Tetapi unta yang punuknya dua ini bulu di leher sangat banyak. Bahasa Inggrisnya itu griwux. Nah, menarik ini. Nah, kalau bulunya banyak berarti dia beradaptasi dengan lingkungan yang dingin. Dipakai sebagai jaket dia di musim dingin atau di udara yang dingin. Kemudian Bapak Ibu, ini termasuk keluarga unta, namanya lama. Lama. Kepalanya mirip kepala kambing, tapi lehernya panjang. Badannya mirip kambing. Agak kombinasi kambing dengan domba. Ekornya unik ya. Ini namanya lama. Kalau ini alpaka. Unik juga ini ya. Nah, alpaka ini bulunya dipakai sebagai mantel jaket bulu, ada yang jadi selimut, ada yang jadi alas lantai. Ini lembut sekali, lembut. Nah, beda lagi ini vicuna. Nah, ternyata ada makhluk ini ya. Barangkali nek ten Bantul mboten nonton, tapi di luar negeri ada ini vicuna. Saya belum pernah melihat secara langsung, belum pernah memegang, tapi pengen melihat langsung, pengen memegang dan seterusnya. Nah, ada lagi mirip ini guanaco. Nah, guanaco nek ulune kados wedhus gembel. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbincang tentang unta itu sekarang rata-rata tingginya bisa 1,8 meter. 1,8 nggih, sak menten nggih. 1,8 meter. Panjang tubuhnya dari ujung mulut sampai ke belakang sampai ekor kira-kira 3 meter dewasa. Kemudian sekali minum dia bisa meminum 135 liter air. 135 liter air. Satu gelas itu 200. Satu gelas itu pinten cc nggih? 300. 200 cc. Berarti nek 5 gelas baru 1 liter. Nah, unta ini sekali minum 135 liter. Berarti nek niku dipengke gangsal pinten gelas dadi nang ngene. 135 kali 5 gelas. Pinten niku kok kathah nonton mawon. Kathah. Sekali minum bisa sebanyak itu. Dan di masa Rasulullah dan para sahabat itu sering kalau para sahabat bepergian jauh, mereka membawa unta yang banyak, kemudian sebelum berangkat atau mereka mampir untuk memberi minum unta sebanyak-banyaknya. Kemudian perjalanan jauh, nah nanti kalau sudah beberapa kilometer, satu unta disembelih, kemudian dagingnya dimakan, kemudian dari kantong ini diambil minumannya begitu, dan minumannya jernih. Kemudian untuk mendinginkan tubuh, unta itu menyimpan ini lemak pada punuk. Nah, lemak itu dipakai untuk seperti kalau elektronik itu sebagai IC, peredam panas. Nah, kemudian unta juga menjadi simbol toleransi, kesabaran dan ketahanan. Bapak Ibu, unta itu bisa berjalan lama, jauh dan kuat. Dia juga tahan dengan udara yang ekstrim. Bapak Ibu, di Saudi dan di Arab itu biasa kalau cuaca kadang-kadang ekstrim panas, kadang-kadang ekstrim dingin. Apalagi Arab yang agak utara, gak usah jauh-jauh, Madinah saja itu agak ke utara. Di bulan-bulan ini sudah mulai dingin. Bulannya mulai dingin. Nanti Desember lebih dingin lagi. Nah, unta itu kuat. Bahkan dengan panas yang panas terik di siang hari dan dingin di malam hari, unta itu kuat. Kemudian jalan jauh juga kuat. Bahkan bisa melintasi gurun pasir. Bahkan ketika badai pun unta masih bisa berjalan. Yang lain itu merunduk, unta masih bisa berjalan. Kuat sekali. Kemudian unta juga menjadi teman yang penting untuk traveling, karena dia bisa mengangkut
170 sampai 270 kg, luar biasa. Dan dia bisa menempuh medan yang berat. Bapak Ibu, kalau di Indonesia kita mengangkut barang-barang kan menggunakan napa nggih? Grand Max, Mbak Menawi nggih. Grand Max atau teruntung atau kijang bukaan. Tetapi kalau medannya buruk, nggak bisa pakai mobil. Kalau onta bisa, onta bisa. Nah ini menarik. Kemudian Bapak Ibu, onta Arab itu punya punuk satu. Makanya tadi kita lihat onta Arab punuknya satu, kemudian bulu di leher itu pendek. Ya. Tapi onta-onta di daerah dingin seperti di Asia, seperti di Cina, di Tibet itu punuknya dua, ya. Punuknya dua, kemudian bulunya panjang, dan indera pendengaran onta itu sangat kuat. Maka zaman dulu kalau memanggil onta ada bahasa khusus ya. Jadi para pemilik onta itu punya bahasa khusus, maka begitu misalnya tok-tok itu nanti ontanya akan datang. Ya. Kemudian yang juga menarik, onta itu memiliki 2 baris bulu mata dan 3 kelopak mata. Kita cuma punya satu kelopak, onta punya 3 kelopak mata. Dan kita 1 baris bulu mata, kalau onta 2 baris. Dengan itu dia bisa melindungi matanya dari badai pasir. Bapak Ibu pernah kena badai pasir kah? Kita bisa membayangkan ketika badai pasir itu yang bisa kita lakukan hanya diam atau dodok kemudian nutup mata. Kalau tidak nanti mata kita penuh dengan debu dan pasir. Nah, kalau kita kelilipan, kita bisa menggunakan tangan kita. Lah kalau onta kelilipan itu njuk pripun? Makanya Allah menciptakan adaptasi fisiologi, onta memiliki 3 lapis kelopak mata dan 2 baris bulu mata. Kemudian umur kebuntingan onta itu 12 sampai 14 bulan, jadi 1 tahun kalau bunting. Dengan rata-rata anak sekelahiran cuma 1. Kemudian onta bisa makan, nah ini Bapak Ibu, onta itu bisa memakan tanaman berduri tanpa terluka bibirnya. Kalau kita kan langsung kecocok, lama pecel lele mawon, lelene enten durine mawon saged. Menungso. Kalau onta itu ternyata bisa makan tanaman berduri dengan tanpa terluka bibirnya. Nah kemudian Bapak Ibu, menarik ketika kita bahas susu unta. Susu unta ternyata memiliki banyak khasiat. Bapak Ibu, nun sewu, adakah panjenengan kalau ngunjuk susu diare? Ada, angkat tangan. Kalau minum susu kemudian diare, atau baru lihat susu dan langsung diare? Ada. Baru melihat sudah diare. Nah, kenapa ada beberapa di antara kita kalau minum susu diare itu karena kita mengalami yang namanya laktos intoleran. Kita tidak toleran dengan laktosa. Laktosa itu adalah gula susu. Nah, kenapa kita tidak toleran? Karena begini, Bapak Ibu, ketika kita bayi, kita minum ASI. Di ASI, air susu ibu itu ada laktosa, gula susu. Nah, ketika kita minum air susu ibu, maka tubuh kita beradaptasi menghasilkan enzim yang mencerna laktosa, namanya enzim laktase. Nah, kemudian gula susu itu dicerna menjadi karbohidrat yang sederhana yang kemudian bisa diserap. Kalau orang-orang Eropa itu mereka sejak kecil minum susu dan tidak berhenti minum susu, maka mereka tidak mengalami diare. Kalau kita setelah kita selesai minum susu dari ibu, kemudian disapih, setelah 2 tahun disapih, kita tidak minum susu lagi, maka pabrik enzim laktasenya itu kemudian berhenti produksi. Nah setelah kita dewasa kemudian mengetahui bahwa ternyata susu itu berkualitas, susu adalah minuman berkualitas. Bahkan di Quran disebutkan bahwa ada minuman yang berkualitas dari binatang yang namanya susu. Nah kemudian kita minum susu lagi. Nah begitu kita minum susu lagi, maka kembali lagi masuk air susu dalam tubuh kita. Di air susu ada laktosa, maka kembali laktosa masuk dalam tubuh kita. Nah pabrik laktasenya itu dibuka lagi, tetapi ya karyawannya ada yang sudah meninggal, ada yang sudah punya usaha sendiri dan seterusnya. Maka ketika dibuka lagi, ternyata karyawannya cuma sedikit yang bisa. Maka kemudian enzim yang dihasilkan cuma sedikit. Nah karena cuma sedikit, maka kemudian kita diare. Nah kalau orang-orang Eropa, Amerika, Australia, mereka tidak berhenti minum susu. Jadi setelah mereka selesai minum ASI 2 tahun, mereka lanjutkan dengan air susu sapi. Jadi anak-anak di Eropa, di Amerika, Australia, Jepang itu setelah mereka selesai minum ASI, mereka lanjutkan dengan air susu sapi.
Jadi 2 tahun setelah itu langsung nyambung sampai dewasa. Maka mereka tidak pernah diare ketika minum susu. Nah Bapak Ibu, susu unta itu kadar laktosanya lebih rendah daripada susu kambing dan juga susu sapi. Maka kalau kita minum susu unta, insya Allah tidak diare. Kemudian kandungan mineralnya, terutama sodium atau natrium, kemudian potasium atau kalium, zat besi, kemudian tembaga, kuprum, magnesium, mangan, dan zinc lebih tinggi daripada susu sapi. Ini bagus, berarti lebih berkualitas. Kemudian kandungan kolesterolnya lebih rendah daripada susu sapi dan susu kambing. Kandungan vitamin C susu unta lebih tinggi 3 kali lipat, dan zat besinya 10 kali lebih tinggi daripada susu sapi dan susu kambing. Kemudian susu unta lebih kaya akan asam lemak jenuh dan enzim serta vitamin B. Berarti jauh lebih berkualitas. Bahkan kandungan protein dan lemak lebih tinggi daripada susu sapi. Kemudian susu unta bisa dipakai untuk terapi atau pengobatan berbagai problem pada limpa, penyakit TBC, asma, anemia, dan seterusnya. Bahkan ada banyak manfaat medis, terutama untuk antibakteri, antivirus, anti diabetes, anti alergi, anti kanker, anti penuaan diri, anti penyumbatan pada pembuluh darah oleh kolesterol, dan seterusnya ya. Sumber pustakanya saya tulis di bawah ya. Jadi ini bukan testimoni, tetapi dari sumber pustaka ilmiah, hasil penelitian. Nah itu susu. Nah sekarang kalau urin, apakah urin unta juga memiliki khasiat? Bapak Ibu, ini menarik ya. Urin unta ternyata disebutkan memiliki banyak khasiat. Bahkan ketika tadi kita tayangkan video itu kan ya, orang-orang di Afrika itu banyak yang minum itu. Nah Bapak Ibu, bagaimana ulama membahas ini? Sebelum kita membahas khasiat urin unta itu najis apa tidak? Nah mari kita bahas. Nah sebelum membahas urin unta, kita membahas terlebih dahulu Bapak Ibu. Najis itu kan dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang mengelompokkan najis bukan Rasulullah ataupun para sahabat, tetapi para ulama. Para ulama mengelompokkan najis berdasarkan berbagai hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah berdasarkan penampakannya atau kenampakan, maksudnya najis itu nampak apa tidak, maka najis itu dibagi menjadi 2 kelompok. Itu najis yang nampak oleh mata kita atau najis yang ainiyah, dan najis yang tidak nampak secara mata kita tetapi ada barangnya, yaitu najis hukmiyah. Najis yang ainiyah adalah najis yang terlihat bendanya. Jadi misalnya di tempat sholat ini ada kotoran kucing misalnya, berarti kelihatan barangnya ada dan kelihatan dan belum disucikan. Ini adalah najis yang ainiyah, kelihatan. Tetapi ada misalnya Bapak Ibu, suatu ketika kita melihat, jadi ketika kemarin barangkali masjid di lockdown, kemudian kita melihat ada anjing keluar dari masjid, kemudian kita masuk, loh berarti anjingnya tadi masuk dalam masjid. Nah ini ada genangan air, nampaknya anjing tadi pipis di sini. Nah kemudian karena masjid itu tutupan ya, kita tidak bisa masuk dan membersihkan, maka kemudian kira-kira sebulan misalnya setelah itu kita masuk lagi, najisnya sudah tidak ada, padahal belum dipel, belum dibersihkan. Nah jika belum dipel, belum dibersihkan, maka meskipun tidak nampak, tetapi tempat ini masih kena najis. Najis yang tidak nampak semacam ini dikenal dengan najis, dengan istilah najis yang hukmiyah. Kemudian berdasarkan cara mensucikannya, najis itu terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu najis yang ringan, najis yang berat, dan najis yang sedang. Najis yang ringan adalah urin bayi laki-laki yang baru minum ASI saja. Itu disebut sebagai najis yang ringan. Cara mensucikannya adalah tangan kita dibasahi air, kemudian diperciki, selesai ya. Nah tetapi ada pula yang namanya najis berat, yaitu najis yang cara mensucikannya caranya berat, yaitu dicuci 7 kali dengan air dan salah satunya dengan tanah. Yang termasuk najis berat adalah najis dari bagian yang basah dari babi dan anjing. Nah di antara keduanya itu ada najis yang sedang atau tengah-tengah ya. Contohnya ada urin manusia laki-laki, bayi yang sudah makan makanan yang lain selain ASI sampai dewasa dan seterusnya. Kemudian urin bayi perempuan sampai perempuan dewasa, itu termasuk najis sedang. Kemudian darah haid, darah nifas, itu termasuk najis sedang ya.
Nah, kalau urin ini bagaimana? Urin unta bagaimana, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, ternyata ulama berbeda pendapat tentang kenajisan urin unta. Ulangi, ulama berbeda pendapat tentang kenajisan urin unta. Ada ulama-ulama yang berpendapat urin unta itu tidak najis. Ada pula yang berpendapat urin unta itu najis. Nah, namanya ulama tentu tidak hanya sekedar berpendapat, tetapi ada rujukan dalilnya. Nah, mari kita lihat, Bapak Ibu, ulama-ulama dari mazhab Malikiyah. Malikiyah itu ada di mana? Ulama-ulama Malikiyah kebanyakan ada di mana? Di Afrika Barat, seperti Maroko, kemudian Mesir dan tempat-tempat yang lain. Itu mazhabnya adalah Malikiyah. Kemudian ulama-ulama Hanabilah atau Hambaliyah itu banyak ada di Jazirah Arab, seperti Arab Saudi, kemudian Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, Libya. Itu mazhabnya adalah Hambaliyah atau Hanabilah. Kemudian beberapa ulama dari mazhab Syafi'iyah seperti Ibnu Munzir, Ibnu Hibban, Ibnu Husaimah, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Istiri, kemudian Royani dan yang lain-lain berpendapat bahwa urin unta itu tidak najis. Urin unta tidak najis, rujukannya satu. Jadi ada 3 rujukan hadis. Yang pertama hadis ini dari Anas bin Malik. Disebutkan bahwa beliau berkata bahwa sebelum masjid dibangun, Nabi SAW sholat di kandang kambing. Bapak Ibu, hadisnya sahih dari Imam Bukhari. Hadis-hadis Imam Bukhari semuanya sahih. Nah, disebutkan Rasul sholat di kandang kambing. Pertanyaannya, apakah di masa itu tidak ada tempat yang lebih layak untuk sholat atau tempat yang lebih bersih untuk sholat? Tentu ada, tetapi Rasulullah memilih sholat di kandang kambing. Itu menunjukkan bahwa kotoran kambing itu tidak najis. Bapak Ibu, maaf, kalau kambing itu kalau kencing di mana? Jadi kandangnya. Kalau pup, BAB di mana? Jadi kandangnya. Tidak kemudian dia keluar ke kamar kecil dulu, kemudian masuk lagi, ya tidak. Jadi situ, ya. Nah, barangkali oleh Rasulullah sudah disapu, tapi kan tetap saja ada kotoran di situ. Nah, perbuatan Rasulullah sholat di kandang kambing ini menunjukkan bahwa kotoran kambing, baik urin maupun serintilnya itu tidak najis, ya. Rujukannya adalah hadis menikah. Kemudian hadis yang kedua juga dari Anas bin Malik. Dia mengatakan bahwa beberapa orang dari Ukal atau Urainah datang ke Madinah. Ini ketika akhir tahun, Bapak Ibu. Akhir tahun itu kan matahari ada di selatan. Maaf Bapak Ibu, Madinah itu posisinya di sebelah barat atau di sebelah timurnya Mekah? Madinah itu posisi geografisnya di sebelah barat atau di sebelah timur Mekah? Di sebelah utara, betul. Okay. Jadi Madinah, Bapak laras astani pun. Ya, jadi kalau kita di Madinah, kita sholat itu menghadap ke arah kiblat, betul. Nah, kiblatnya ada di selatan. Jadi kalau kita di Madinah, kita sholat menghadap ke selatan. Karena Madinah ada di utara. Nah, Bapak Ibu, di akhir tahun, bulan Desember, ini sudah mulai masuk ya, matahari akan berada di selatan. Maka negara-negara di Eropa ini mulai masuk musim akhir musim gugur dan awal musim dingin, ya. Nah, Madinah itu posisinya di utara. Maka di bulan Desember itu suhunya sangat rendah. Saya pernah mengalami di sana suhu 11 sampai 13 derajat pernah, ya. 2017 itu suhu di Madinah itu 11 sampai 13 derajat. Kalau di Mekah lebih hangat, ya. Nah, beberapa orang Ukal atau Urainah datang ke Madinah di akhir tahun begitu, dan mereka tidak tahan dengan iklim Madinah yang dingin, maka kemudian mereka pun sakit, ya. Sakit juga di perutnya sakit. Maka beliau maksudnya Rasulullah, ya, memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air kencing dan susu unta itu. Nah, saran Rasul untuk kepada orang-orang Urainah untuk meminum urin unta itu menunjukkan bahwa urin unta itu suci. Kalau urin unta itu najis, maka Rasul tidak akan menyuruh atau menyarankan orang-orang Ukal atau Urainah tadi minum urin unta. Kemudian yang ketiga, ada hadis yang lebih lengkap dan lebih menarik dari Jabir bin Samurah
Beliau berkata bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah kami harus berwudu karena kami makan daging kambing? Beliau menjawab, jika kamu pengen wudu silahkan wudu, jika tidak kepengen ya nggak apa-apa, nggak usah wudu. Terus nanya lagi, apakah harus berwudu setelah setelah makan daging unta? Beliau Rasulullah menjawab, ya wudulah sebab makan daging unta itu. Nah kemudian tanya lagi, apakah aku boleh sholat di kandang kambing? Rasul menjawab, ya boleh. Terus nanya lagi, apakah aku boleh sholat di kandang unta? Beliau Rasulullah menjawab, tidak. Hadis saya dari Imam Muslim. Bapak Ibu, ini menarik, kita kupas sebentar. Waktu masih cukup ya. Nah Bapak Ibu, apakah harus wudhu setelah makan daging unta ataupun kambing? Ini bagaimana kita memahaminya? Bapak Ibu nate dahar daging kambing? Nate nggih, tentu nate. Jumlahnya berapa? Sedikit atau banyak? Sedikit ya. Kalau banyak, ternyata kita bisa wanget, tubuh kita hangat. Tetapi kalau kita makan daging unta itu lebih hangat lagi. Ada yang pernah daging unta? Berapa orang? Kalau makan daging unta biasanya sedikit atau banyak? Sedikit. Nah zaman Rasul dulu kalau orang makan daging unta itu ya banyak, 1 kilo gitu kira-kira ya. Iya banyak memang ya, karena di sana makan daging unta tidak pakai nasi. Kalau kita kan pakai nasi, dagingnya jadi lauk. Kalau di sana ya itu makanan utamanya adalah daging unta itu. Nah kalau makan daging unta bisa gembrobios, keringetan. Tetapi kalau makan daging kambing ya sedikit keringetnya. Nek pengen wudhu monggo, kalau tidak ya monggo. Tetapi kalau makan daging unta bisa gembrobios, bahkan mungkin bisa kentut. Maka beliau mengatakan setelah makan daging unta silakan wudhu, begitu. Bukan karena batal, bukan, begitu. Nah kemudian apakah boleh sholat di kandang kambing? Rasul mengatakan ya boleh. Nah ini menunjukkan bahwa kotoran kambing itu tidak najis. Lalu apakah kotoran unta itu najis? Karena tidak boleh sholat di kandang unta? Bukan begitu maknanya. Bapak Ibu, kalau kita sholat di kandang kambing, sholat di kandang kambing, kemudian ketika kita berdiri menghadap ke arah kiblat, kita nggak ada masalah ya. Kemudian rukuk nggak ada masalah. Nah pas mau sujud, tiba-tiba ada kambing di depan kita bisa bergeser ke kanan sedikit. Nah kalau kemudian kambingnya geser, ikut geser ke kanan, kita geser ke kiri, persiapan mau sujud. Nah kalau kambingnya ngikut itu ya, kita bisa menggunakan tangan kita disingkirkan atau dijewer, disingkirkan kemudian kita sujud, bisa begitu. Nah kalau onta, onta, kita geser kanan, onta ikut ke kanan, kita geser ikut ke kiri. Kemudian kok ngayal nggih, disingkirkan niku angel ya, onta niku kan budi ya, wageng, malah surung-surungan, ini jane sholat po surung-surungan. Nah kemudian mungkin ontanya mau minggir, kemudian kita sujud. Nah kalau ontanya lupa, nah malah kepidak onta, terus ontanya gelempang ketindihan onta, malah berbahaya. Maka Rasul melarang sholat di kandang unta. Tetapi arahan beliau Rasulullah yang mengizinkan boleh sholat di kandang kambing itu menunjukkan bahwa kotoran kambing itu suci. Maka para ulama kemudian menafsirkan atau mengartikan bahwa kotoran binatang yang dagingnya haram seperti kotoran babi dan anjing itu kotorannya najis, kotor dan najis. Tetapi kotoran binatang yang dagingnya halal itu kotor tapi tidak najis. Rujukannya adalah 3 hadis ini. Jadi kotoran binatang yang dagingnya halal itu kotor tapi tidak najis. Rujukannya adalah hadis ini. Sekali lagi ini adalah pendapat ulama-ulama dari mazhab Hambaliyah atau Hanabilah, kemudian Malikiyah dan beberapa ulama dari mazhab Syafi'iyah. Nah kemudian ada pula ulama-ulama yang berpendapat bahwa kotoran kambing dan kotoran unta itu juga najis. Rujukannya ulama yang berpendapat seperti ini adalah ulama-ulama dari mazhab Hanafiyah. Hanafiyah itu ada di Pakistan, India, Bangladesh. Kemudian sebagian ulama Syafi'iyah seperti Qadhi Husain dan yang lain. Nah kemudian sekali lagi kalau ulama berpendapat kan tidak asal berpendapat, tetapi ada rujukan hadis-hadisnya. Nah mari kita lihat rujukan hadisnya juga ada 3. Hadis pertama, ada seorang Arab Badui berdiri dan kencing di masjid. Wong ra urus to nggih niku nggih. Kok nguyuh ten masjid niku nggih. Nek cara awak dhewe rak mesti diantemi to niku. Nah begitu pula para sahabat waktu itu kepingin memukul orang Badui ini.
Nah, kemudian Rasul melarang, kemudian Rasul mengatakan biarlah dia kencing dan siramlah bekas kencingnya dengan setimba air atau dengan seember air. Sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan dan tidak diutus membuat kesulitan. Nah, ini Rasulullah sangat bijak ya. Nah, perintah Rasul untuk mengguyur bekas pipis tadi dengan air menunjukkan bahwa pipis manusia adalah najis. Kemudian dari Anas bin Malik, Rasul bersabda, bersihkanlah dari azab, bersihkan dari air kencing, karena sesungguhnya kebanyakan azab kubur itu dari air kencing yang tidak dibersihkan. Jadi kalau ibu-ibu bapak-bapak kepengen diadab kubur, itu salah satu caranya adalah kalau pipis mboten wawe niku nek kepengen diadab. Napa nggih wonten? Nah, jadi monggo nanti harus bersih kalau istinja ya. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga agak panjang ya. Rasul melewati dekat dua kuburan, lalu beliau kemudian bersabda, sesungguhnya keduanya sedang disiksa, dan keduanya disiksa bukan karena dosa besar. Bukan karena dosa besar, tetapi yang satu disiksa karena tidak bersuci setelah kencing, sementara yang satunya suka mengadu domba, namimah. Nah, kemudian Rasul mengambil sebatang dahan kurma yang masih basah, beliau kemudian membelahnya menjadi dua bagian, kemudian menancapkan pada masing-masing kuburan tersebut. Nah, para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan itu? Beliau kemudian menjawab, semoga siksa keduanya diringankan selama batang pohon ini masih basah. Nah, ini kalau orang-orang di Jawa itu ya, kalau nyekar itu membawa kembang dan seterusnya begitu ya. Ya, harapannya seperti ini. Nah, jadi tiga hadis ini dipakai sebagai rujukan para ulama sebagian dari mazhab Syafi'iyah dan para ulama dari mazhab Hanafiyah untuk menajiskan urin binatang. Jadi semua urin itu najis, tidak terkecuali begitu. Nah, kalau melihat pendekatan dari kenajisannya, nampaknya lebih kuat pendapat yang tidak menajiskan karena hadisnya lebih kuat. Terakhir sebagai penutup, benarkah ada khasiat bagi urin unta bagi kesehatan manusia? Ya, apakah benar ada khasiat? Nah, karena Rasul pernah bersabda, ini dari Ibnu Abbas, beliau pernah mendengar Rasul bersabda bahwa sesungguhnya dalam air kencing unta dan susunya bisa untuk mengobati sakit perut orang-orang yang bermasalah dengan perutnya. Bapak Ibu, masalah atau penyakit di perut itu kan macam-macam. Bisa sakit mah, bisa sakit kanker, bisa kolik, bisa ginjal, bisa macam-macam. Kanker bisa kanker usus, kanker hati dan seterusnya. Kemudian bisa karena sakit mah atau tipes. Mah itu luka di lambung, kalau tipes itu luka di usus. Nah, ternyata Bapak Ibu, ada banyak penelitian ilmiah yang menunjukkan bahwa urin unta itu tidak mengandung amonia. Bahkan kandungan ureanya 0 tetapi kadar garam mineralnya 10 kali dari urin manusia. Ini menunjukkan bahwa urin unta itu tidak beracun ya. Kalau urin manusia beracun karena ada amonia dan urea. Kalau urin unta tidak mengandung urea maupun amonia, maka aman dari sisi kesehatan. Kemudian urin unta itu memiliki efek anti kanker. Ini ada banyak penelitian, salah satunya salah empatnya dari Al-Haidar dipublish tahun 2011, kemudian Al-Yusef dipublish 2012, Al-Ghamdi dan Khorsid tahun 2012, kemudian Romli tahun 2017. Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa ada efek anti kanker pada urin unta. Kemudian ada pula khasiat antibiotik dan anti jamur. Bapak Ibu, salah satu diare itu adalah diare yang berlendir. Diare yang berlendir itu disebabkan karena keberadaan bakteri atau mikroba patogen atau penyebab penyakit di saluran pencernaan. Nah, maka kalau kemudian minum air urin unta yang memiliki efek antibakteri atau antibiotik alami, maka patogennya mati, maka kemudian diarenya sembuh. Kemudian ada pula efek anti alergi, anti platelet, ini mencegah diabetes, kemudian anti ulcer. Ya, ini semua ada publikasi ilmiahnya. Ini saya kutip dari sini, monggo kalau mau dibuka-buka monggo. Terakhir sebagai penutup, karena sudah adzan isya ya. Nah, ini monggo ini perbandingan urin unta dan urin sapi ya. Slide terakhir Bapak Ibu, ini
materi ini adalah ujian keimanan untuk kita semuanya, bahwa Rasulullah itu tidak pernah berdusta. Maka jika Rasul mengatakan kalau ada yang sakit minumlah air kencing unta, itu berarti Rasul mendapatkan ilham dari Allah bahwa ada khasiat medis dari urin unta itu. Nah, mempercayai sabda Rasul itu adalah bagian dari keimanan kita. Nah, kemudian tugas para ulama membuktikan secara saintifik, secara ilmiah sabda Rasul itu, dan berulang-ulang ditemukan bahwa ternyata ajaran Islam itu terbukti secara ilmiah. Termasuk ternyata secara ilmiah ada bukti, banyak bukti bahwa memang urin unta itu memiliki efek medis. Tetapi Bapak Ibu memilih berobat dengan urin unta ataupun berobat dengan yang lain itu satu hal yang lain. Jadi berobat dengan urin unta itu bukan kewajiban, itu hanya pilihan saja. Mau ngagam itu monggo, tidak pun monggo. Nah, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas semua khilaf. Bapak Ibu yang pengen dapat kopi materinya nanti bisa saya share di WA Group ala kelas Masjid Jamasbah. Demikian, mohon maaf atas semua khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.